Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria dengan NIM 8604962661. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3, tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, merajuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut penjelasannya. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan artinya adalah dasar atau tiang penyangga utama. Jika diibaratkan dalam sebuah bangunan, pilar inilah yang menopang sistem pendidikan kita agar tetap kokoh, tidak mudah roboh, dan memiliki arah serta tujuan yang jelas. Tanpa pilar ini, pendidikan hanya akan menjadi sekedar proses memberi ilmu tanpa makna, tanpa nilai dan tanpa arah yang jelas dalam membentuk karakter peserta didik. Jadi teman-teman, pilar itu ibaratnya sebuah tiang bangunan. Jika tiangnya kuat, maka bangunannya tidak akan mudah roboh. Begitu juga dengan pendidikan, butuh dasar yang kuat supaya tujuannya lebih jelas dan tidak mudah goyah. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip utama atau semboyan pendidikan yang menjadi pilar utama kita, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh, artinya guru atau pendidik harus menjadi teladan dan panutan yang baik bagi muridnya, baik dalam sikap, perilaku, maupun ucapan. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Artinya, guru hadir di antara siswa untuk memotivasi, menggerakkan, serta menumbuhkan semangat dan keinginan belajar mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan dukungan, kepercayaan, dan kebebasan kepada siswa agar potensi mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Jadi, ada 3 prinsip utama yang menjadi pegangan kita. Di depan, kita harus menjadi teladan. Di tengah, kita harus membangkitkan semangat siswa. Dan di belakang, kita harus mendukung dengan sepenuhnya. Yang ketiga, yaitu analisis relevansi di era digital. Sekarang pertanyaannya, apakah pilar ini masih berlaku di zaman internet dan teknologi seperti sekarang? Jawabannya adalah semakin relevan dan semakin dibutuhkan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu Ingarso Sung Tulodo, literasi digital dan karakter. Di era digital, memberikan contoh tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di dunia maya. Analisisnya dulu, contoh yang diberikan mungkin hanya sebatas berbicara sopan atau berperilaku baik secara langsung. Tapi sekarang, guru dan orang tua juga harus memberi contoh dalam menggunakan media sosial secara bijak. Mampu menyaring informasi serta tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Jika pendidiknya saja kurang bijak dalam menggunakan media sosial, maka peserta didik cenderung akan meniru hal yang sama. Contohnya, guru memberikan materi edukatif, sumber belajar terpercaya, serta memberikan klarifikasi terhadap informasi yang salah di dalam grup kelas. Dengan begitu, guru sudah menerapkan prinsip Ingarsa Sung Tulodo di era digital. Yang kedua, yaitu Ingmadya Mangunkarso, pembelajaran berdiferensiasi dan kreativitas. Di tengah kemajuan teknologi, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, karena informasi sudah mudah diakses lewat internet. Analisisnya, peran guru sekarang adalah menjadi fasilitator. Guru hadir di tengah-tengah siswa untuk membimbing mereka dalam menggunakan teknologi secara aktif dan produktif.
Guru perlu membangun semangat belajar siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis, serta mengembangkan kreativitas siswa. Bukan hanya menghafal informasinya saja. Contohnya, guru mengajak siswa membuat proyek seperti sebuah video edukatif, presentasi digital, atau riset sederhana dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian, mendiskusikannya secara bersamaan. Di sini, guru berperan dalam membangun semangat, kreativitas, dan keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, yaitu tuturi handayani, peran pendamping dan kebebasan berkreasi. Di era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas dan beragam minat serta potensi. Analisisnya, prinsip ini mengajarkan bahwa guru tidak boleh terlalu mengekang. Guru berperan sebagai pendamping dari belakang yang memberikan arahan dan dukungan, sekaligus tetap mengawasi agar siswa tidak salah arah dalam memanfaatkan teknologi internet. Hal ini penting agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Contohnya, sekolah yang mendukung kegiatan seperti desain grafis, pembuatan konten digital, coding, atau media kreatif lainnya. Itu dapat memberikan ruang eksplorasi kepada siswa dengan bimbingan guru. Dan itu merupakan bentuk penerapan dari tuturi handayani. Kalau kita lihat, gambar-gambar di sini memberikan contoh nyatanya yang terjadi di zaman sekarang. Gambar kiri atas, guru berbagi materi lewat HP atau laptop. Itu bentuk memberi contoh yang bijak dalam menggunakan teknologi. Gambar tengah, guru dan siswa terlihat berdiskusi bersama dengan menggunakan media proyektor. Artinya, guru ada di tengah untuk membimbing semangat belajar siswa. Dan gambar kanan atas, siswa belajar membuat karyanya sendiri. Itu tandanya guru mendukung dan memberi kebebasan untuk siswa berkembang sesuai dengan potensinya. Yang keempat, yaitu refleksi dan kesimpulan. Refleksi, menjawab persoalan pendidikan nasional. Teknologi hanyalah alat, sedangkan pilar pendidikan adalah fondasi atau bisa disebut jiwanya. Jika kita tetap berpegang teguh pada ketiga prinsip tersebut, maka pendidikan akan menjadi lebih kuat dan seimbang. Mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter, nilai, dan budaya yang baik. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berbagai masalah pendidikan nasional saat ini seperti rendahnya karakter, kurangnya kesiapan dalam menghadapi teknologi, serta ketergantungan dalam informasi instan. Sebenarnya ini semua dapat diatasi dengan kembalinya pada pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.